Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah penuh makna dan haru disajikan untuk menemani waktu Anda. Sebelum mendengarkan cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan tuliskan asal kota Anda di kolom komentar sebagai bentuk silaturahmi. Yuk, kita simak kisahnya hingga tuntas. Semoga menginspirasi dan menyentuh hati. Di pinggiran sebuah desa yang tenang dan asri, hiduplah seorang wanita bernama Laras. Usianya 40 tahun. Seorang janda yang sejak 2 tahun lalu hidup sendiri setelah ditinggal mati oleh suaminya tercinta. Rumahnya kecil, berdinding papan, dan beratap rumbia tua. Namun siapapun yang datang pasti akan merasakan ketenangan. Rumah itu selalu bersih, wangi rempah, dan rapi, cerminan dari kepribadian pemiliknya. Laras bukan wanita biasa. Ia dikenal sebagai penjual jamu gendong yang sabar dan ramah. Setiap pagi sebelum matahari muncul, Laras sudah terjaga. Ia menyiapkan racikan tradisional warisan ibunya, kunyit asam, beras kencur, dan pahitan. Dengan tangan terampil, ia menumbuk, memeras, dan mencampur bahan-bahan alami hingga aroma rempah memenuhi udara dapur kayunya. Setelah semuanya siap, Laras mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat muda dan kain batik yang ia lilit rapi di pinggang. Ia menggendong bakul besar berisi botol-botol jamu di punggungnya, lalu melangkah keluar rumah dengan langkah pasti dan senyum yang tak pernah pudar. Jamu, suaranya melengking lembut menyusuri jalan-jalan kecil desa. Nada suaranya khas, menenangkan, dan entah bagaimana membuat pagi di kampung itu terasa lebih hidup. Banyak ibu-ibu yang sudah menunggu kehadirannya. Bukan hanya karena jamunya manjur, tapi karena tutur katanya yang sopan dan wajahnya yang teduh. Meski usia tak lagi muda, Laras masih tampak cantik. Kulitnya bersih, matanya teduh, dan senyumnya selalu ramah. Tak sedikit pria dewasa yang diam-diam menaruh hati padanya. Namun Laras selalu menjaga jarak. Ia tahu posisinya sebagai janda sering disalahpahami orang. Ia hanya ingin bekerja, beribadah, dan menjalani hidupnya dengan tenang. Sayangnya, tidak semua wanita di kampung itu menyukainya. Beberapa istri menjadi cemburu karena merasa suami mereka terlalu ramah pada Laras saat membeli jamu. Tak jarang ia mendapat perlakuan dingin, bahkan kadang diusir secara halus. "Sudah Bu, saya tidak apa-apa," katanya lembut setiap kali ditolak dengan alasan yang dibuat-buat. Ia hanya tersenyum dan berjalan pergi, meski di dalam hatinya ada sedikit perih. Tapi Laras percaya, membalas keburukan dengan kebaikan adalah cara terbaik untuk tetap tenang. Di sisi lain desa, tinggal seorang pemuda bernama Dimas. Usianya 24 tahun, bekerja sebagai kuli bangunan. Tubuhnya kekar, kulitnya gelap terbakar matahari, namun hatinya lembut dan pemalu. Dimas bukan tipe orang yang banyak bicara. Ia lebih sering bekerja keras dan diam di rumah setelah pulang kerja. Namun ada satu hal yang selalu ia nantikan setiap siang. Suara lembut. Jamu dari arah gang depan rumahnya. Setiap kali mendengar itu, Dimas segera menatap dari balik jendela. Ia melihat Laras berjalan pelan dengan langkah anggun, membawa bakul jamu di punggungnya. Hari demi hari, kebiasaan itu terus berulang. Dimas tidak pernah berani menyapa, hanya memandang diam-diam dari balik tirai. Ada sesuatu pada sosok Laras yang membuat dadanya berdebar, entah karena wajah teduhnya atau karena kelembutan yang terpancar dari geraknya. Laras sebenarnya menyadari tatapan itu. Awalnya ia tak menggubris, mengira hanya rasa ingin tahu biasa. Namun setiap kali melewati rumah itu, ia merasa seperti diperhatikan. Ada tatapan yang tidak mengganggu, tapi juga tidak bisa diabaikan. Sampai pada suatu siang yang cerah, saat Laras lewat di depan rumah Dimas seperti biasa, ia berhenti sejenak. Dengan senyum lembut, ia memanggil pelan, "Mas Dimas, mau jamu kah?" Dimas yang sedang duduk di dalam rumah langsung terkejut. Pipinya memanas, tangannya gemetar. Ia tak menyangka, wanita yang selama ini hanya bisa ia pandangi kini berdiri di depan rumahnya dan memanggil namanya. "Iya, Mbak, saya mau," jawab Dimas pelan sambil menunduk. Laras tersenyum lebih lebar. "Jangan malu-malu, Mas. Anak muda juga perlu minum jamu biar kuat kerja." Dimas mengangguk kikuk, lalu menerima segelas beras kencur dari tangan Laras. Hangat, manis, sedikit pedas. Tapi bukan rasa jamu itu yang membuatnya gelisah, melainkan tatapan mata Laras yang begitu lembut. Setelah hari itu, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Dimas tak lagi hanya mengintip dari jendela. Ia mulai menunggu di depan rumah setiap siang, menanti kedatangan Laras. Percakapan mereka perlahan menjadi lebih panjang. Dari obrolan ringan soal cuaca,
hingga kisah kecil tentang kehidupan. Laras yang dulu hanya bekerja dalam diam kini menemukan teman bicara yang membuat hatinya hangat. Dan Dimas, pemuda pemalu itu, mulai menemukan alasan baru untuk tersenyum setiap hari. Mereka belum sadar, tapi benih kecil di hati keduanya mulai tumbuh, seperti bunga yang diam-diam mencari sinar matahari. Namun siapa sangka, senyum sederhana dan jamu manis itu akan menuntun mereka pada kisah cinta yang tidak biasa, kisah antara dua jiwa yang dipertemukan oleh takdir di tempat yang tak terduga. Hari-hari berlalu begitu cepat bagi Laras dan Dimas. Setiap siang, di bawah langit biru yang tenang, mereka bertemu di depan rumah kayu sederhana tempat Dimas tinggal. Awalnya hanya sekadar membeli jamu, tapi entah sejak kapan, obrolan mereka mulai berlanjut lebih lama dari yang seharusnya. "Mas, kerja di proyek capek, ya?" tanya Laras sambil menuangkan beras kencur ke gelas. Dimas tersenyum malu, mengusap kening yang basah oleh keringat. "Capek sih, Mbak. Tapi kalau lihat sampean datang bawa jamu, capeknya hilang separuh." Laras terkekeh kecil. "Wah, bisa aja." "Hati-hati ya, Mas. Nanti saya dikira pengobat patah hati, bukan penjual jamu." Suara mereka berpadu dengan angin siang yang lembut, menciptakan suasana yang sulit dijelaskan. Sederhana, tapi hangat. Namun di balik senyum itu, Laras mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Setiap kali hendak melewati rumah Dimas, dadanya berdebar tak karuan. Ia mencoba menepisnya. Ini cuma rasa kasihan, Laras. Dia masih muda, masih banyak yang lebih cocok. Tapi semakin ia berusaha menepis, semakin kuat pula perasaan itu menuntut untuk diakui. Suatu sore, hujan turun deras. Jalanan desa sepi, hanya suara gemericik air yang terdengar di antara dedaunan pisang. Laras sedang merapikan botol-botol jamunya ketika terdengar suara pintu diketuk, tok, tok, tok. Ia membuka pintu, dan di depan sana berdirilah Dimas, basah kuyup, membawa payung kecil yang sudah sobek di ujungnya. "Masya Allah, Mas Dimas. Kenapa kehujanan begini?" "Ayo masuk," ucap Laras spontan sambil menarik tangan pemuda itu ke dalam rumah. Dimas tersipu, matanya menunduk. "Maaf, Mbak. Saya cuma mau ngembaliin botol jamu kemarin. Sekalian, takut rusak kalau nunggu besok." Laras tersenyum sambil mengambil botol itu, lalu menatap Dimas yang gemetaran. "Kamu kedinginan. Tunggu, saya ambil handuk dulu." Ia bergegas ke kamar, lalu kembali membawa handuk bersih dan segelas jahe hangat. Dimas menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia jarang diperlakukan dengan begitu lembut. Sejak kecil hidupnya keras, penuh perjuangan. Tapi bersama Laras ada rasa yang membuatnya nyaman, seperti pulang. "Terima kasih, Mbak. Sampean baik banget," katanya pelan. Laras tersenyum lembut. "Saya cuman gak tega lihat orang kehujanan. Lagi pula kamu kan langganan tetap saya." Ujarnya mencoba bercanda, meski dalam dadanya terasa ada sesuatu yang bergetar halus. Suasana hening sejenak. Hanya suara hujan yang menetes di luar jendela, sementara di dalam rumah, dua hati yang berbeda usia itu sama-sama berusaha menenangkan diri dari rasa yang mulai tumbuh. Sejak kejadian sore itu, hubungan mereka berubah tanpa perlu banyak kata. Dimas makin sering membantu Laras. Kadang ia mengantar jamu ke rumah pelanggan yang jauh, kadang memperbaiki genting bocor di dapur Laras tanpa diminta bayaran. "Biar saya aja, Mbak. Lagian saya punya waktu kosong." Begitu alasannya setiap kali Laras menolak dengan sopan. Namun tidak semua orang melihat niat baik itu dengan pandangan positif. Gosip mulai berhembus di warung kopi dan pos ronda. Kamu tahu nggak? Si Dimas itu sekarang sering ke rumah Laras." "Ih, masa iya? Dia kan masih muda. Nggak malu apa main ke rumah janda?" "Tuh kan, bener dugaanku pasti ada apa-apanya." Kabar itu cepat menyebar. Laras mulai merasakannya dari tatapan sinis para tetangga. Ibu-ibu yang dulu ramah kini mulai diam saat ia lewat. Anak-anak kecil yang biasanya menyambutnya, kini hanya menatap tanpa bicara. Suatu pagi, saat Laras hendak berangkat berjualan, Bu Rasti, tetangganya yang paling cerewet, menegurnya dengan nada tajam. "Laras, saya ngomong baik-baik, ya. Kamu tuh jaga sikap. Desa ini kecil, gampang salah paham. Masa iya laki-laki muda tiap hari ke rumahmu?" Laras terdiam, menunduk. Ia ingin menjelaskan bahwa semua hanya sebatas tolong-menolong. Tapi apa gunanya bicara kalau orang sudah punya prasangka? Dengan suara pelan, ia hanya berkata, "Maaf, Bu. Saya tahu batasnya. Saya tidak bermaksud buruk." Namun malam itu, Laras tidak bisa tidur. Kata-kata Bu Rasti terngiang di kepalanya. Ia duduk di beranda, memandangi langit gelap. Di matanya, air bening mulai menggenang.
Apa yang aku lakukan salah? Aku hanya merasa nyaman berbicara dengan Dimas, tapi apakah aku mulai melanggar garis yang seharusnya tidak kulewati? Sementara itu Dimas juga gelisah. Ia mendengar kabar dari teman-temannya di proyek tentang gosip yang beredar. Beberapa bahkan menertawakannya. Wah, Mas Dimas naksir janda ya? Hebat juga. Dimas hanya diam. Tapi di dalam hati, ada kemarahan dan rasa malu yang bercampur jadi satu. Malam itu Dimas datang ke rumah Laras. Maaf mbak, saya datang bukan buat beli jamu, katanya lirih. Laras memandangnya dengan lembut. Ada apa mas? Orang-orang ngomongin kita. Saya nggak enak sama sampean, mungkin mulai besok saya nggak usah bantu-bantu lagi. Nada suaranya bergetar, seperti menahan sesuatu yang berat. Laras menatapnya lama. Dalam hatinya ada luka halus yang tiba-tiba terasa begitu dalam. Namun ia tersenyum tipis dan berkata pelan. Kalau itu yang terbaik, mas. Saya nggak bisa melarang. Kadang menjaga jarak juga bentuk kebaikan. Dimas menunduk. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan bahwa perasaannya tulus. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa menatap Laras. Lalu berpaling pergi di tengah malam yang sunyi. Laras menatap punggung Dimas yang perlahan menghilang dalam gelap. Hujan kembali turun, membasahi bumi, dan entah kenapa terasa seperti ikut menangisi sesuatu yang baru saja patah di hati mereka berdua. Sejak malam itu, suasana berubah. Rumah kecil Laras yang biasanya ramai dengan tawa dan sapaan kini terasa hening. Dimas tak lagi datang membantu, dan langkah kakinya yang dulu sering terdengar di halaman kini menghilang sepenuhnya. Setiap kali Laras lewat di depan rumah Dimas, hatinya bergetar, tapi ia menunduk dan berpura-pura tak peduli. Sementara dari balik jendela, Dimas hanya bisa memandangi sosok itu dengan rasa bersalah, yang makin hari makin berat. Hari-hari Laras kembali seperti dulu. Sunyi, penuh kerja keras, tapi kini terasa lebih kosong. Ia tetap berjualan jamu keliling, tetap tersenyum, tapi senyum itu kini menyimpan luka yang tak terlihat. Kadang, di tengah perjalanan, matanya memandang kosong ke arah sawah yang luas. Andai aku bisa memutar waktu, bisiknya dalam hati. Aku tak akan biarkan gosip memisahkan kami yang tak bersalah. Namun hidup di desa kecil tak pernah memberi ruang bagi orang yang berbeda. Sekali ada kabar buruk, bayangannya akan menempel lama. Bahkan pelanggan setianya kini mulai menjauh. Maaf ya Mbak Laras, saya lagi nggak butuh jamu. Begitu alasan yang sering ia dengar. Padahal wajah mereka menyiratkan sesuatu yang lain. Ketakutan untuk dikaitkan dengan namanya. Suatu pagi, Laras duduk termenung di beranda rumah. Langit masih abu-abu, burung-burung belum berkicau. Ia menatap botol-botol jamunya yang belum terjual dan bergumam pelan. Ya Allah, aku hanya ingin hidup baik, tanpa menyakiti siapapun. Kenapa rasanya seberat ini? Di sisi lain, Dimas juga tidak lebih tenang. Sejak menjauh dari Laras, pekerjaannya terasa hampa. Setiap ayunan cangkul, setiap suara palu di proyek, seolah hanya menambah resah di dadanya. Teman-temannya masih saja menggoda, tapi Dimas hanya diam. Ia tidak punya semangat untuk tertawa. Sore itu, Dimas duduk di tepi sawah sendirian. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Ia menatap matahari yang mulai turun dan berbisik, Mbak Laras, aku kangen. Namun setiap kali rasa rindu datang, ia ingat wajah-wajah orang desa yang memandang sinis, dan hatinya kembali ciut. Sampai suatu hari, takdir kembali mempertemukan mereka. Hari itu hujan deras mengguyur desa. Laras sedang mengayuh sepeda tuanya di jalan licin ketika ban depan tergelincir. Ia jatuh, botol-botol jamunya pecah, dan cairan beras kencur tumpah membasahi tanah. Dengan tubuh gemetar, ia berusaha mengumpulkan botol yang tersisa sambil menahan perih di lututnya. Dari kejauhan, Dimas yang sedang berteduh di warung segera berlari menghampiri. Mbak Laras, serunya cemas. Ia langsung memayungi Laras dengan jaketnya, menuntunnya ke pinggir jalan. Sampian nggak apa-apa. Luka ya? Laras menggeleng lemah, menahan air mata. Cuma lecet. Tapi jamuku, semua tumpah. Dimas menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tanpa banyak bicara, ia membantu memunguti botol yang pecah dan membersihkan sisa jamu dari tanah. Tangan mereka sempat bersentuhan. Sejenak waktu berhenti. Dingin hujan, aroma rempah, dan tatapan mereka bertemu dalam keheningan yang tak butuh kata. Mas Dimas, suara Laras nyaris bergetar. Kenapa kamu masih peduli sama saya? Bukannya katanya mau menjauh? Dimas menarik napas panjang. Saya udah coba, Mbak, tapi nggak bisa. Saya cuma pengen jagain sampean, nggak peduli orang mau ngomong apa. Laras menunduk. Air hujan bercampur air mata di pipinya.
Orang nggak akan berhenti ngomong, Mas. Dan saya takut kalau perhatian kamu justru bikin kamu susah. Dimas menggeleng pelan. Susah karena peduli sama orang baik itu bukan dosa, Mbak. Kata-kata itu sederhana, tapi menembus hati Laras seperti air hujan yang menembus tanah kering. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendiri. Namun malam itu, kabar tentang mereka kembali menyebar. Seseorang melihat Dimas memayungi Laras di jalan dan segera menjadikannya bahan cerita. Keesokan harinya, bisikan-bisikan kembali terdengar di pasar, di sumur, di warung kopi. Kata-kata yang sama menusuk seperti duri. Lihat tuh, makin berani aja. Katanya janda suci, tapi tiap hujan malah jalan sama pemuda. Dimas itu bodoh, bisa-bisanya jatuh cinta sama yang udah tua. Laras hanya bisa menunduk setiap kali mendengar bisik-bisik itu. Tapi di dalam hatinya ia mulai lelah, ia sadar. Sebaik apapun ia menjaga diri, dunia tetap akan menilai dari apa yang terlihat, bukan dari niat di dalam hati. Malam itu, Laras memutuskan sesuatu. Ia menulis sepucuk surat, meletakkannya di meja dapur, lalu menatap rumahnya untuk terakhir kali sebelum berangkat. Ia berencana pergi ke kota untuk sementara, mencari ketenangan dan mungkin pekerjaan baru. Ia tak sanggup terus disalahpahami. Keesokan paginya Dimas datang ke rumah Laras. Namun yang ia temukan hanyalah pintu terkunci dan sepucuk surat di atas meja, tertiup angin dari jendela yang terbuka. Dengan tangan bergetar, ia membaca tulisan tangan yang lembut itu. Mas Dimas, terima kasih sudah tulus menolong saya tanpa pamrih. Tapi mungkin inilah saatnya saya pergi. Bukan karena saya marah atau kecewa, tapi karena saya ingin melindungi kamu dari pandangan buruk orang-orang. Jagalah dirimu, Mas. Jangan biarkan dunia mengubah hatimu yang baik. Laras, Dimas menatap surat itu lama, tak sanggup berkata apa-apa. Matanya basah. Ia ingin mengir, tapi langkahnya terasa berat. Di luar, matahari pagi bersinar lembut, seolah menertawakan kebodohan dunia yang seringkali memisahkan dua hati yang saling tulus, hanya karena pandangan orang lain. Sudah 3 bulan berlalu sejak Laras pergi meninggalkan desa. Rumah kayunya kini kosong, ditumbuhi rumput liar, dan hanya suara jangkrik yang sesekali memecah keheningan malam. Bagi sebagian orang desa, kepergian Laras hanyalah angin lalu. Tapi bagi Dimas, itu seperti kehilangan arah hidupnya sendiri. Setiap hari, sebelum berangkat kerja, ia selalu berhenti sejenak di depan rumah Laras. Kadang hanya untuk menyapu dedaunan di halamannya, kadang untuk duduk di beranda, seolah berharap Laras akan tiba-tiba muncul dan berkata, Mas Dimas, sudah lama ya? Tapi kenyataan tetap diam. Yang datang hanya angin sore, membawa aroma tanah yang mengingatkan pada hari-hari yang sudah lewat. Sampai suatu pagi, Bu Sari, penjual sayur di pasar, berkata lirih, Mas Dimas, katanya Mbak Laras sekarang kerja di kota sebelah, di warung jamu dekat terminal. Dimas yang sedang menimbang cabai langsung tertegun. Matanya menatap kosong, tapi di dalam dadanya, api kecil mulai menyala lagi. Api harapan. Tanpa pikir panjang, sore itu juga Dimas berangkat. Ia menempuh perjalanan hampir 2 jam dengan sepeda motor tuanya, melewati sawah, jembatan, dan jalan berdebu. Dan di ujung kota kecil itu, ia melihat warung sederhana bertuliskan Jamu Sehat Rahayu, asli tradisional. Di sana, berdiri sosok yang begitu ia kenal. Kebaya coklat muda, senyum lembut, dan gerak tangan yang penuh kasih saat melayani pembeli. Ya, itu Laras. Masih sama seperti dulu, tapi ada sedikit bayangan lelah di matanya. Dimas berdiri diam di seberang jalan, memandangi lama. Hatinya berdebar, lidahnya keluh. Beberapa kali ia ingin melangkah, tapi kakinya terasa berat. Sampai akhirnya Laras menoleh, dan mata mereka bertemu, waktu berhenti. Suara kendaraan lenyap, angin berhenti berembus. Hanya ada 2 pasang mata yang saling menatap, membawa sejuta perasaan yang tak sempat terucap. Mas Dimas, suara Laras bergetar, antara terkejut dan bahagia. Kamu, kok bisa kesini? Dimas mendekat perlahan. Saya nyari sampean, Mbak. 3 bulan, saya keliling nanya ke orang-orang. Saya cuma pengen pastiin, sampean baik-baik aja. Laras tersenyum samar, menunduk. Saya baik, Mas. Saya cuma butuh waktu jauh dari omongan orang. Terus kenapa nggak kasih kabar? Suara Dimas menahan gemuruh perasaan. Laras menarik napas panjang. Karena saya takut kalau kabar saya malah bikin kamu susah lagi. Desa kita kecil, Mas. Orang suka salah sangka. Dimas menatapnya dalam. Saya udah capek hidup buat omongan orang, Mbak. Saya cuma pengen hidup buat sesuatu yang benar. Buat hati saya sendiri. Suasana hening sejenak.
Laras menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca. Mas, kamu sadar kan jarak umur kita jauh? Orang nggak akan berhenti bicara. Dimas mengangguk pelan. Iya, saya tahu. Tapi saya juga tahu. Hati nggak bisa disuruh bohong. Air mata Laras menetes perlahan. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan gemetar di bibirnya. Mas, saya takut. Takut kalau semua ini cuma rasa kasihan, bukan cinta. Dimas tersenyum kecil. Kalau kasihan saya udah berhenti dari dulu. Tapi setiap saya coba menjauh, hati saya justru makin nyari sampean. Saya nggak bisa berpura-pura nggak sayang. Kata-kata itu membuat Laras terdiam. Ia memalingkan wajah, tapi air matanya justru semakin deras. Dimas mendekat, mengulurkan sapu tangan lusuhnya. Sudah, jangan nangis, Mbak. Dunia boleh menolak. Tapi biar hati kita yang bersaksi. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Dimas sering datang membantu di warung jamu Laras. Bukan untuk mencari perhatian, tapi karena ingin menemani. Orang-orang di sekitar warung mulai mengenal mereka, dan tak sedikit yang menganggap hubungan itu manis. Berbeda dengan desa lama mereka yang penuh prasangka. Namun kabar tentang kedekatan mereka akhirnya sampai juga ke telinga warga desa. Sebagian mencibir, sebagian heran, tapi Dimas tidak peduli. Ia pulang ke desa suatu pagi, menemui kepala dusun, lalu berkata dengan tegas, "Pak, saya mau melamar Mbak Laras. Saya tahu umur kami beda, tapi hati saya sudah mantap. Mohon doanya saja." Kepala dusun menatap Dimas lama, lalu menghela napas. "Dimas, kalau kamu yakin jalani. Cinta nggak salah. Yang salah itu kalau kamu takut pada kebenaran." Hari pernikahan mereka sederhana. Hanya dihadiri beberapa tetangga, teman kerja, dan beberapa pelanggan Laras yang datang memberi doa. Tak ada pesta mewah, tak ada dekorasi megah, hanya senyum tulus dan suasana hangat di bawah pohon mangga tua di halaman warung jamu. Laras tampak anggun dalam kebaya putih sederhana. Dimas mengenakan baju koko dan peci hitam. Ketika ijab kabul terucap, air mata Laras jatuh deras. Air mata lega, karena akhirnya ia tak perlu lagi menahan cinta yang disembunyikan oleh rasa takut. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali ke desa. Awalnya, tatapan orang-orang masih terasa tajam, tapi seiring waktu, semuanya perlahan berubah. Mereka melihat bahwa cinta Laras dan Dimas bukan cinta yang memalukan, melainkan cinta yang berakar dari ketulusan. Warung jamu Laras kini selalu ramai. Dimas membantu meracik bahan, sementara Laras melayani pelanggan dengan senyum yang tak pernah pudar. Kadang mereka tertawa bersama, kadang hanya saling pandang, dan dalam diam itu, ada ketenangan yang tidak dimengerti siapapun selain mereka berdua. Suatu sore, di beranda rumah mereka yang baru, Laras duduk sambil menatap matahari tenggelam. Dimas datang membawa 2 gelas jamu hangat. "Beras kencur buat istri tercinta," katanya sambil tersenyum. Laras tertawa kecil. "Wah, Mas Dimas sekarang udah bisa racik jamu ya." Dimas mengangguk bangga. "Guru saya kan hebat." Mereka tertawa bersama, lalu diam menikmati senja. Hening sesaat, Laras menatap langit dan berbisik, "Dulu aku pikir cinta di usia ini cuma cerita masa muda. Tapi ternyata, cinta sejati datang saat hati sudah dewasa." Dimas menggenggam tangannya lembut. "Selama kita jujur sama hati, gak ada yang salah, Mbak." Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan warna jingga di langit yang tenang. Dan di bawah langit itu, 2 hati yang dulu disalahpahami kini menemukan kedamaian. Bukan karena dunia akhirnya mengerti, tapi karena mereka tak lagi takut mencintai dengan tulus. Kadang cinta tidak datang di waktu muda, tapi di saat hati sudah matang dan mengerti makna kesetiaan. Laras dan Dimas mengajarkan bahwa cinta sejati tidak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran dan keberanian untuk melawan pandangan dunia. Lokasinya pada akhirnya hati tak bisa berdusta.